Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini bertemu lagi ya dengan Ustazah, yaitu pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita telah sampai pada pembelajaran kelima. Ananda, walaupun kita belajarnya jarak jauh, Ustazah berharap Ananda tetap semangat ya belajarnya. Sudah siapkah Ananda untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya menjelaskan manfaat otot dan sendi. Coba Ananda amati ilustrasi berikut ini. Di gambar tersebut, ada seorang Pak Tani yang sedang mencangkul. Pak Tani mencangkul menggunakan kaki dan tangan. Di dalam kaki dan tangan Pak Tani, ada tulang dan otot yang membuat Pak Tani bisa menggerakkan kaki dan tangan. Jadi, tulang dan otot memiliki peran penting di setiap gerakan manusia. Oke, Ananda. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar kan bahwa tulang itu adalah sebagai alat gerak pasif manusia. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang otot sebagai alat gerak aktif manusia. Oke, tahukah Ananda apa itu otot? Jadi, otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi, hampir di seluruh tubuh manusia terdapat otot, termasuk pada tangan dan kaki kita. Karena otot itu adalah jaringan yang ada dalam tubuh kita yang dapat menggerakkan tulang, sehingga kita bisa bergerak. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara kerja otot. Otot itu bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Oke, ketika lengan bawah diangkat ke atas, otot trisep berelaksasi, sedangkan otot bisep berkontraksi. Saat lengan bawah dikembalikan ke posisi semula, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Kita akan mempelajari fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menggerakkan badan dan alat gerak, sehingga manusia bisa melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot itu berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada usus, saluran peredaran darah, dan pada saluran kemih. Yang ketiga, otot juga berfungsi untuk menggerakkan jantung, sehingga dapat memompa darah ke seluruh bagian. Mengenal sendi. Oke Ananda, apakah Ananda sudah berolahraga hari ini? Coba Ananda gerakkan tubuh Ananda ke kiri dan ke kanan. Lalu, gerakkan tanganmu membentuk lingkaran. Terasakah ada sambungan pada tulang-tulang itu? Lalu, coba goyangkan jari tanganmu. Seperti ada benda yang membantu tulangmu untuk bergerak. Ya, sambungan tulang itulah yang dinamakan sendi. Gerakan sendi berbeda-beda.
sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi, mari kita simak bersama jenis-jenis sendi. Jadi, sendi itu adalah tempat pertemuan antar beberapa buah tulang. Jenis sendi yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi di mana tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros. Contohnya adalah pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang bergerak satu arah karena gerakannya seperti engsel pintu, membuka dan menutup. Contohnya, pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Selanjutnya, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menggerakkan ke segala arah. Gerakannya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau ke depan dan ke belakang. Contohnya yang terdapat antara tulang lengan atas dan tulang bahu. Selanjutnya, sendi pelana. Sendi pelana ini sendi yang bergerak ke kiri dan ke kanan karena gerakannya seperti pelana kuda. Contohnya hubungan antara tulang telapak tangan dengan jari tangan. Kita akan membuat karangan tentang otot manusia berdasarkan ide pokok. Masih ingat kan, Ananda, apa itu ide pokok dan apa itu kalimat penjelas? Oke, insya Allah masih ingat ya. Sekarang, Ananda baca teks tentang kehebatan otot manusia. Lalu, Ananda cari ide pokok dan kalimat penjelas dari tiap paragraf. Nanti tugasnya akan kita kumpulkan minggu depan ya, Ananda. Oke. Selanjutnya kita membuat sampul buku berdasarkan gambar desain yang disukai. Jadi Ananda pasti sudah banyak melihat sampul-sampul buku sebelumnya. Ada buku pelajaran, buku komik, buku cerita. Dari sampul buku yang Ananda lihat, ada yang warnanya dominan atau ada warnanya yang mencolok. Jadi secara umum desain buku itu ada dua. Yang pertama, desain sampul buku dengan dominasi warna tertentu seperti hitam, merah, dan putih. Jadi satu sampul itu warnanya dominan merah atau dominan putih ataupun dominan hitam. Ada desain buku dengan pewarnaan yang mencolok seperti buku pelajaran kita sehari-hari, yaitu dengan pencampuran beberapa warna. Kuning campur dengan merah, dengan pink, dan sebagainya. Oke, Ananda. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai sini dulu. Ustazah cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.